Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Sekarang kita memasuki hari ketiga untuk sama. Jangan lupa nanti akan ada materi anti diskriminasi oleh pemateri yang akan disampaikan. Jangan lupa kalian untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang kedua akan ada tes tulis Al-Quran yang sudah disiapkan lembarannya. Yang ketiga adalah kuis. Jangan lupa untuk kuisnya untuk diisi juga. Oke, sampai jumpa. Ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum li Adam wa Adamu min turab, la fadla li arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bittaqwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kepala Madrasah Sanawiyah Ridha, para dewan guru beserta staf, para siswa-siswi baru Madrasah Sanawiyah yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta nikmat-Nya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Dan pada kesempatan hari ini Allah pun masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa bermuajahah dalam rangka masa ta'aruf siswa dan madrasah meskipun dilaksanakan secara virtual. Besar harapan saya di musim pandemi ini, marilah yuk sama-sama kita tetap mengikuti protokol kesehatan dengan kita kemana-mana memakai masker, menjaga pola makan dan istirahat yang baik, hindari berbagai macam kerumunan yang kurang penting dan kurang berguna. Marilah sama-sama tetap kita jaga kesehatan diri kita untuk keselamatan keluarga dengan lingkungan kita. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, kita senantiasa dihindari, dijauhi dari berbagai macam musibah, bencana, wabah, penyakit dan lain sebagainya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan syafaatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya. Saya Munandar Ma'mun pada kesempatan ini ingin sedikit berbicara tentang anti diskriminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang diskriminasi, diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.
Istilah diskriminasi itu dikenal dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-17. Istilah ini berasal dari bahasa Latin discriminat yang berakar dari kata dis berarti memilah atau memisah dan krimen yang berarti diputusi berdasarkan suatu pertimbangan baik buruk. Sebelum Perang Saudara Amerika Serikat pada abad ke-18, istilah diskriminasi hanya digunakan dalam arti biasa untuk membedakan. Setelah Perang Saudara Amerika, istilah diskriminasi berkembang sebagai kosakata bahasa Inggris untuk menjelaskan sikap prasangka negatif. Diskriminasi berkaitan dengan prasangka karena seseorang yang mempunyai prasangka seperti yang bersifat rasial biasanya bertindak diskriminatif. Tindakan diskriminasi dapat berkembang menjadi sumber penindasan. Di Indonesia sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Di dalam Islam itu sendiri Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullukum li Adam wa Adamu min turab, la fadla li Arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa." Kamu sekalian adalah anak cucu turunan Adam. Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Karenanya tidak ada yang membedakan antara orang Arab dengan orang non-Arab. Tidak ada yang membedakan antara si kaya dengan si miskin. Tidak ada yang membedakan antara atasan dan bawahan, penguasa dan rakyat jelata. Di mata Allah semuanya sama. Yang membedakan mereka adalah kualitas keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam Islam itu sendiri, orang yang paling mulia adalah bukan orang yang paling tinggi pangkat jabatan kedudukannya, bukan orang yang paling tampan, paling cantik rupanya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling luas mungkin tanahnya, bukan yang paling megah rumahnya, bukan yang paling mewah mobil atau kendaraannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kesamaan. Kita bisa lihat sekarang kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Pada pelaksanaan ibadah haji yang datang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, mereka datang sebagai duyufur rahman, tamu-tamu Allah, pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, bukan hanya dari Indonesia saja, bukan hanya dari Asia saja, tapi dari berbagai belahan penjuru dunia, dari Asia, Afrika, Timur Tengah, bahkan dari Eropa. Mereka datang memenuhi undangan Nabi Allah Ibrahim, datang sebagai duyufur rahman, tamu-tamu Allah, melaksanakan ibadah haji yang pada saat itu ketika kita melihat mereka datang berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda karakter mungkin, akan tetapi mereka menyembah Tuhan yang sama. Malaikat mereka sama, Nabi Rasul mereka sama,
kitab suci mereka pun sama. Disinilah bahwasanya Islam menjunjung tinggi persamaan. Ketika mereka sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, pada saat itu mereka memakai pakaian yang sama, memakai pakaian ihram, pakaian serba putih. Ketika mereka memakai pakaian ihram dengan tata cara pakaian yang sama, tata cara memakainya sama, pada saat itu tidak nampak mana yang kaya, mana yang miskin, mana atasan, mana bawahan, mana yang pejabat dengan rakyat biasa. Semuanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala mereka sama. Inilah Islam. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kesamaan. Tidak ada diskriminasi dalam Islam. Tidak ada membedakan antara yang satu dengan yang lain, dan tidak dibedakan di dalam Islam. Yang membedakan mereka hanyalah satu, kualitas keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita selaku para siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Ar-Ridha, saya berpesan, janganlah kalian saling mengucilkan, janganlah kalian saling meremehkan satu sama lain, saling merasa yang satu merasa lebih hebat, yang satu merasa lebih pintar dan lain sebagainya. Semua di mata Allah adalah sama, tidak ada perbedaan satu sama lain. Karenanya berkaitan dengan materi anti diskriminasi, yuk sama-sama kita saling menghargai satu sama lain ya. Ketika ada di antara kita yang mungkin ada kekurangan dari segi kemampuan ataupun dari segi fisik, janganlah saling menghina satu sama lain. Sebab bisa jadi orang yang kita anggap hina itu lebih mulia daripada kita. Bisa jadi orang yang kita anggap rendah itu bisa jadi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya yuk sama-sama kita junjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kesamaan, jauhi sifat diskriminasi, hindari kita saling membedakan satu sama lain. Kita semua makhluk Allah yang senantiasa di mata Allah adalah makhluk yang sama, kedudukannya ataupun derajatnya semuanya sama. Yang membedakan adalah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, orang yang mulia baik di sisi Allah ataupun di antara manusia, yang perlu kita perhatikan adalah saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai untuk melaksanakan hari Matsama yang ketiga. Jangan lupa untuk besok dipersiapkan akan ada tes baca Al-Quran secara online dan juga penutupan kepada seluruh peserta Matsama MTS Ar-Ridha. Sampai jumpa untuk esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.